Mystery Seekers, selamat datang kembali di zona horor kabar misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Itu guys, apaan itu? Pada episode ini, Anda akan segera menyaksikan lanjutan hasil investigasi misteri kami di sebuah lokasi berpredikat angker berupa komplek gedung bekas penampungan tenaga kerja wanita di Tangerang, Banten. Bangunan bergaya arsitektur misterius dikisahkan pihak perwakilan pemilik tak pernah lama ditempati oleh berbagai pihak penyewa, di mana yang terakhir adalah sebuah instansi swasta yang bergerak di bidang penyalur tenaga kerja wanita. Menurut Yudi, sebuah kasus tragis menjadi faktor tempat ini dikosongkan. Dulu sempat ada orang yang bunuh diri di belakang katanya sih. Cuman kalau penampakan sih aku juga nggak paham juga. Kalau di belakang emang serem aja gitu. Banyakan sih cewek nangis, terus ada lagi kayak orang tinggi gede, terus kadang ada kayak orang tua. Kadang ada orang tua yang suka nongol di pohon matoa. Sebuah lokasi penuh misteri yang kemudian sangat layak untuk juga menjadi lokasi pembuktian diri bagi siapa saja yang bernyali besar dan bermental tebal. Ya, anak saya sih pernah melihat ada ular putih waktu di dekat kantornya belakang itu, bawa pohon sukun, nongol ular gede gitu putih. Ular besar putih? Iya. Lagi ngapain itu ular, Bu? Ya lagi apa ya, kayak nongol aja gitu, kepalanya begitu gitu. Kisah-kisah misteri yang diutarakan Yudi dan Ibu Sri Kusniah inilah yang lantas menjadi dasar investigasi misteri kami di lokasi ini. Kami mengawali misi malam itu lewat sesi solo explore saya, Erik si dokter hantu, dan Dika Ensa sang pemotret astral. Dan Mystery Seekers, cerita-cerita misteri yang dilontarkan dua narasumber lokasi malam itu ternyata bukanlah isapan jempol belaka. Saya dan Dika sama-sama mendapatkan bukti audio visual keberadaan mereka para lelembut. Perhatikan. Sementara Dika Ensa mendapatkan beberapa foto wujud hantu yang sangat nyata di luar dan di dalam bangunan. Perhatikan, sebuah foto yang lagi-lagi menegaskan kemampuan Dika dalam menjebak makhluk yang tak kasat mata ke dalam media fotografi ditunjukkan pada foto yang satu ini. Perhatikan dua foto dengan penampakan kuntilanak dan sebuah foto pembandingnya berikut ini. Baik saya dan Dika, kami mendapatkan interaksi hebat saat melakukan sesi solo explore di gudang pengap, spot lokasi yang dikisahkan terdapat makam keramat yang diratakan untuk berdirinya gudang horor ini. Kayaknya sih ada bekas makam, cuman nggak tahu itu makam terbengkalai atau apa. Cuman posisi letaknya pasti di mana itu nggak paham. Banyak nggak makamnya sebelum dibangun gitu, di belakang bangunan di belakang? Satu aja sih, cuman makam kayak makam keramat. Gudang horor inilah yang kemudian kami pilih untuk menjadi lokasi pembuktian mental guest investigator kami yang bernama Nata Eko, pemuda viral yang lebih populer dikenal dengan nama Katak Bizer. Mystery Seekers, saya, Katak, dan Bung Erik sudah berada di tempat di mana Katak akan melakukan moment of silence. Namun sebelum Katak ditinggalkan, Bung Erik akan mencoba scanning apakah di tempat ini ada energi yang tak kasat mata yang mampu dilihat melalui alat teknologi yang dibawa oleh
si dokter hantu. Bung Eri, mungkin bisa langsung scanning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya hurrah, iya hulgoy, iya huljasa. Ya Rijal, tunjukkan eksistensi kalian. Ayo. Siap. Zat, sifat, wujud. Kayaknya di belakang Kiprana kayaknya. Coba kita lihat. Tadi kita dapat ada sosok di sini. Ada. Oke. Ada. Ada. Tapi panjang bentuknya ini. Nah, mungkin yang di deskripsi sama kata tadi yang bawahnya panjang. Well, Mystery Seekers, jangan beranjak dari malam seram yang melibatkan saya, Erik si Dokter Hantu, Dika Ensa, dan Kiprana Lewu dalam episode pembuktian Khodam Katak Bizer bagian kedua, Kuntilanak Gedung TKW. Oke, Kak. Setelah udah di scanning berarti memang di sini ada beberapa fenomena yang tertangkap melalui alat yang digunakan oleh dokter hantu. Jadi nanti setelah ditentukan waktunya kita akan jemput ke sini. Ada atau tidak ada entitas atau eksistensi, kamu ceritakan ya ke kamera. Siap? Sekali lagi ikut Pak. Siap. Gue pakai rahasia. Mystery Seekers, Anda tengah menyaksikan episode mencekam lainnya kabar misteri, pembuktian Khodam Katak Bizer bagian kedua, Kuntilanak Gedung TKW. Melibatkan dokter hantu, Dika Ensa, Kiprana Lewu, dan pemuda viral pemilik ratusan Khodam pendamping, Katak Bizer. Dan kini saatnya kita saksikan aksi uji mental Katak Bizer di sesi MOS, di sebuah gudang keramat titik pusat keangkeran komplek gedung TKW horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri guys. Assalamualaikum. Di sini awalnya dingin banget. Ada sih.
Ada suara di sana, ada suara. Wait, ada suara. Di depan ada suara. Mulai ada suara, guys. Ada suara. Suara lemparan gitu. Iya. Iya. Iya, halo. Iya, halo. Gimana kondisi? Kak, aman di sana? Ada suara doang. Suara kayak lempar-lempar gitu. Oke, interaksi lain, penampakan mungkin, bisikan. Bisikan cuma ada ngomong. Aku sih lagi nyoba ngobrol. Di sini tuh kayak ada apa ya? Kiai gitu. Satu. Oke, coba dilanjut kalau gitu, Pak. Apa yang bisa digali di sana, digali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada suara. Suara cewek, ada suara cewek. Cewek nangis gitu. Cewek nangis, ada suara cewek nangis gitu. Udah mulai panas, Bang. Ya, saya sudah masuk. Mana, Kak? Ini udah mulai panas. Badan aku panas. Udah mulai banyak yang datang gitu. Oke, udah mulai banyak yang datang, badan kapak juga udah mulai panas. Tapi masih bisa coba interaksi untuk menggali lebih lanjut di situ, tak? Mungkin sekitar semenit 2 menit lagi nih aku kuatnya, soalnya badan aku udah mulai banyak yang ngedorong. Oke, coba dimaksimalkan 1-2 menit ke depan. Tim akan segera masuk ke belakang nanti. Oke. Cuman kuat 1-2 menit lagi katanya, karena badan dia udah panas dan udah banyak yang datang, banyak dorongan-dorongan juga di belakang sana. Kita tunggu nanti 1-2 menit lagi kayak gimana.
Aku udah mual banget nih. Oke, Katak, standby aja di situ ya. Udah aku udah gak kuat. Badan aku kayak digeremet-geremet gitu. Ada sesuatu yang terjadi sama Katak di sana. Yang ditakutkan adalah Katak tidak sadarkan diri. Oke. Saat ini kita sudah mendekat ke daerah Katak. Oke, kita lihat ya. Mystery Seekers, saat ini Katak udah kayaknya nggak sadarkan diri. Tak. Nih. Coba Kiprana. Belum masuk ya? Oke. Iya. Dia belum sadarkan diri nih. Dari masuk langsung kayak gini tadi. Kurang. Relax, santai. Oh, masih bisa. Hitam guys. Apaan itu? Wait. Mystery Seekers, kentalnya aura mistis gudang tak terlalu besar yang dikisahkan menjadi spot terangker di komplek gedung X Penampungan TKW Tangerang ini telah dibuktikan sendiri oleh guest investigator kami, Katak Bizer. Lalu apa yang terjadi dan dirasakan Katak hingga ia hampir hilang kesadaran? Iya, pertama ditinggal sendiri sih kayak awalnya dingin banget, bener-bener dingin kayak gimana, kayak udara dingin gitu, suasana dingin, lama panas, habis panas ya suara cewek, terus ya banyak yang datang tuh, gimana yang ngerasa banyak yang datang, terus kayak dikelilingin nih tempat ya sama dia, dikelilingin lama-lama panas udah kayak gitu udah lost. Pengalaman luar biasa yang saya, Dika, dan Katak Bizer alami bersama di gudang kecil yang dikisahkan lokasi bersemayamnya sebuah raga keramat tak dikenal, dan kami putuskan untuk cukup melakukan pembuktian di gudang ini. Dan kini, saatnya giliran para psikolog kami, Kiprana Lewu, yang melakukan sesi solo explore-nya di bagian gedung utama. Dan lagi-lagi, sesosok kuntilanak frontal menunjukkan wujudnya yang terekam dengan jelas. Mystery Seekers, eksklusif untuk Anda. Mystery Seekers, ini sebuah bangunan yang dulunya pernah digunakan sebagai tempat penampungan TKW. Sebelum mereka berangkat menuju pekerjaan mereka di sebuah negara, mereka akan diberikan pelatihan di tempat ini, Mystery Seekers. Jadi,
saya akan mencoba menelusuri bangunan yang sudah kosong dan tidak digunakan. Karena tempat ini pernah ada tragedi orang yang melakukan bunuh diri. Bismillahirrahmanirrahim. Kali-kali ngeluarin tenaga dalam. Wah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Khalil Muhdam, ya Khalil Roh, ya Khalil Goib, ya Khalil Jasad, ya Rijalul Gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Pada saat saya melakukan solo explore di tempat ini, sejauh ini hanya terlihat bangunan dan ruangan-ruangan ada yang besar seperti ini. Kalau kalian mendengar suara saya menggema, itu dikarenakan ruangan ini kosong, Mystery Seekers. Jadi ini cukup besar. Di tempat ini konon tidak hanya ada sebuah cerita tentang orang yang melakukan bunuh diri. Kalau pada saat saya bilang ada orang yang melakukan bunuh diri, tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri tuh. Dan ini belum pernah ada yang masuk ke sini. Kalian bisa lihat tuh, masih ada sawang-sawang dan laba-laba. Nah, malam ini saya akan mencari wujud dari wanita yang melakukan bunuh diri. Bukan dari sosok wanitanya, gengs, tetapi dari perwujudan jin yang mengaku sebagai orang yang pernah melakukan bunuh diri di tempat ini. Karena jin sering sekali memanifestasikan segala macam bentuk perwujudan hanya untuk mengganggu manusia, yang seolah-olah astagfirullahaladzim, ini jauh loh. Saya di sini, tangan saya nggak nyampe, kaki saya nggak nyampe. Tiba-tiba ini jatuh. Kalau kalian tanya, apakah ada talinya? Ini nggak ada tali sama sekali. Kalian bisa lihat. Ini bekas lemari dan nggak kesenggol loh ini. Hitam guys. Apaan itu? Wait. Kalau kalian nggak berani muncul, nggak usah kalian nakut-nakutin orang. Sampai warga sekitar sini tahu bahwa di sini angker. Kurang ajar kalian jadi setan. Kurang ajar kalian jadi jin. Mau kalian apa? Kurang ajar kalian tuh. Jejaknya goyang, gengs. Masa nggak ada setan sama sekali? Celana saya melorot mulu. Woi, setan. Setan petot. Fake nggak ada sama sekali nih penampakan. Wait, siapa? Itu siapa, gengs? Di atas, gengs. Hitam, gengs. Apaan itu? Wait. Ini apaan nih? Nggak jelas, gengs. Bentar. Saya deketin. Nggak kelihatan nih. Dek, ada penampakan nih, Dek. Penampakan nih, Dek. Tuh. Coba foto.
Ini sih nampak jelas nih. Lagi. Tuh di atas. Wow. Bentar. Saya zoom hitam soalnya. Hilang sapi. Udah ngajar. Di zoom hilang deh. Kampret. Itu serius, Ki? Serius? Iya, gue juga lihat sendiri. Tadi di zoom itu gelap, nggak kelihatan, hitam. Saya zoom tuh hilang itu. Kita coba cek ke atas. Lo yang aku jadi ini ya? Setan ya? Hah? Lo yang aku katanya pernah mati itu ya? Bunuh diri ya? Nih di sini nih tadi nih. Gak ada apa-apa, Dik. Kamera. Hah? Sama. Ini hilangnya pas banget di zoom. Pas di zoom hilang dia. Mystery Seekers, investigasi dan pembuktian kami telah usai. Tak ada kalimat yang lebih mewakili hasil dari misi kami malam itu selain sebuah pernyataan bahwa gedung eks penampungan TKW Tangerang ini ternyata angker adanya. 4 investigator kabar misteri malam itu mengalami eksistensi dari para astral yang sangat frontal. Saran kami kepada masyarakat sekitar gedung, tetaplah waspada dan hindari tempat ini. Saya Erik si Dokter Hantu melaporkan untuk Kabar Misteri. Oke, Mystery Seekers. Pengalaman adalah guru sejati bagi setiap insan manusia. Orang tidak pernah percaya yang gaib karena mereka tidak pernah merasakan, bahkan memasuki lingkungan yang berbau metafisika. Namun keyakinan yang hakiki sudah dijelaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa yang gaib itu ada. Tetap saksikan Kabar Misteri setiap hari Selasa dan Kamis malam pukul 10 hanya di Jak TV. Karena Kabar Misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyahul ra, iyahul gaib, iyahul jasad. Ya Rijal, tunjukkan eksistensi kalian. Ayo. Zat, sifat, wujud. Kayaknya di belakang Kifrana kayaknya. Hitam guys. Apaan itu? Ketika orang udah ngepis, aku nggak bakal ngelukain. Karena aku dipesenin juga ketika ada orang yang udah lemah, ketika kamu lukain, kamu lebih lemah daripada orang itu.